Halo Sobat Lockdown, gimana kabar kalian? Semoga semua yang mengeklik video ini sehat-sehat terus dan banyak rezeki. Buat yang gak ngeklik video ini, ya mampir-mampirlah ke channel ini. Kali aja kepengen subscribe gitu. Film yang akan kita tonton kali ini berjudul Big Fish, yang menceritakan tentang hubungan ayah dan anak, di mana sang ayah sangat suka bercerita masa lalu hidupnya yang tidak biasa. Sampai sang anak dewasa dan menganggap semua cerita ayahnya hanyalah kebohongan belaka. Film ini bergenre drama fantasi yang akan memanjakan mata kita dengan kejadian-kejadian masa lalu sang ayah yang tidak biasa kita lihat di dunia nyata. Oke, tanpa berbanyak bacot lagi, kita langsung mulai aja filmnya. Di awal film kita diperlihatkan cuplikan seekor ikan besar yang melewati banyak kail-kail berumpan biasa. Diceritakan bahwa ikan ini menjadi legenda karena sulit ditangkap. Sampai akhirnya ikan ini tertangkap karena memakan sebuah umpan berisikan cincin emas. Ternyata cuplikan tadi adalah sebuah cerita atau dongeng yang diceritakan seorang ayah untuk anaknya sebelum tidur. Ayahnya menceritakan ini dari masa ke masa, karena baginya ini adalah sebuah cerita saat anaknya dilahirkan. Sampai ketika anaknya dewasa dan sedang melangsungkan acara pernikahannya, dia masih saja menceritakan ini di depan para tamu undangan. Sang ayah ini bernama Edward Bloom. Saat Edward sedang bercerita, anaknya yang kini sudah dewasa bernama Will Bloom terlihat tidak menyukai lagi cerita ayahnya. Dengan wajah kesal, Will langsung ingin keluar dari ruangan itu. Sebelum Will keluar, dia sempat ditahan ibunya yang bernama Sandra. Tapi Will tidak memperdulikannya dan tetap keluar untuk meninggalkan acara itu. Sandra pun dengan tenang datang dan memberitahu Edward soal Will. Lalu Edward keluar mendatangi Will. Di sini Will mengatakan kalau dia tak suka lagi ayahnya bercerita seperti itu, karena menurutnya yang sudah dewasa ini, cerita seperti itu tidak logis dan terdengar dibuat-buat. Mendengar itu langsung membuat Edward sakit hati, yang membuat mereka berdua tak akur dan tak pernah bicara lagi selama 3 tahun. Kini 3 tahun berlalu. Will yang bekerja sebagai penulis ini memilih untuk tinggal di kota yang berbeda bersama istrinya. Dia hanya berkabar dengan ibunya melalui telepon dan surat. Lalu di suatu pagi, Will mendapati telepon dari ibunya, yang mana saat ini ayahnya sedang sakit keras sampai tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Langsunglah Will dan istrinya yang bernama Josephine, yang kebetulan sedang hamil ini, berangkat menuju kota di mana orang tua Will tinggal. Saat di perjalanan, Will mengingat sebuah cerita tentang penyihir yang diceritakan ayahnya dulu. Diceritakan waktu Edward belum masih kecil, dia bersama beberapa teman yang mendatangi rumah penyihir, yang bisa memperlihatkan bagaimana caranya orang mati, hanya dengan melihat matanya saja. Lalu di sini seorang teman Edward melihat ke arah mata penyihir itu, dan dia melihat dirinya mati tua karena sakit jantung. Dan teman yang satunya lagi melihat dirinya mati konyol. Dia melihat dirinya yang masih muda, terkena serangan jantung pas lagi boker, lalu mati. Sementara ketika giliran Edward kecil melihat mata penyihir itu, dia cuma tersenyum, dan kita tidak diperlihatkan cara Edward mati. Dan scene kembali lagi kepada Will yang sudah sampai. Dia langsung mendatangi Edward, ayahnya yang kini sakit tergeletak di kasurnya. Di sini pertama kalinya lagi mereka bertegur sapa setelah 3 tahun itu. No. Will yang mengkhawatirkan keadaan Edward di sini selalu dibantahnya dan berkata kalau ini bukanlah cara dia mati. Lalu kita diperlihatkan lagi masa lalu Edward. Dia besar di kota kecil yang bernama Aston. Edward adalah anak yang cepat bertumbuh dan hampir hebat dalam segala hal, mulai dari bermain baseball, rugby, basket, hingga pelajaran sains. Sampai suatu hari kota itu diteror oleh raksasa lapar yang selalu mencuri ternak para warga. Saat tengah kota sedang ribut dan protes, Edward dengan sok ganteng mengajukan dirinya di tengah kota dan berkata kalau dia bisa mengusir raksasa itu. Pergilah dia menuju gua tempat raksasa itu tinggal. Sampai di sana, Edward terus berteriak memanggil-manggil raksasa itu. Awalnya raksasa ini mengusirnya, sampai akhirnya keluar karena Edward memanggilnya terus. Edward tahu kalau dia tidak bisa kalahin raksasa ini. Tapi Edward tetap yakin kalau cara dia mati bukan seperti ini. Jadi singkat cerita, Edward dan raksasa itu saling bicara. Sampai akhirnya Edward mengerti kalau kota ini hanya terlalu kecil untuk raksasa sepertinya.
Jadi mereka berdua pun akhirnya berteman dan memutuskan untuk pergi berpetualang meninggalkan kota ini. Setelah itu, Edward merapikan raksasa ini biar nggak kelihatan serem. Keputusan Edward untuk membawa raksasa ini berpetualang pun disambut meriah oleh warga kota, yang juga mengantarkan mereka untuk keluar dari kota Aston. Sampai tibalah mereka di persimpangan jalan. Jalan ini terbagi dua, tapi tembus di ujung yang sama. Satu jalan itu lurus dan mulus, satunya lagi bergelombang dan diisi hutan. Edward yang jiwanya my trip my adventure banget ini memilih jalan yang diisi hutan itu, karena konon jalan itu berbahaya dan berhantu. Dia langsung menitipkan tasnya ke raksasa, karena si raksasa sempat gak percaya dan menganggap Edward akan menipunya. Dan disinilah mereka berpisah untuk sementara waktu. Edward pun memasuki jalanan hutan itu yang penuh asap horor dan serangga-serangga terbang yang mengganggu. Sampai akhirnya dia melihat sebuah cahaya di ujung hutan. Ternyata cahaya itu berasal dari sebuah kota yang sangat indah. Kota ini bernama Spectre. Di sana dia disambut hangat oleh penduduk kotanya yang semuanya tidak memakai sepatu. Dan dia juga bertemu seorang pria penulis terkenal yang berasal dari kota Aston bernama Nodor Winslow. Saat sedang makan dan mengobrol, seorang gadis kecil cantik yang bernama Jenny mengambil sepatu Edward dan dilemparkan pada gantungan sepatu di jalan masuk kota itu. Kota ini penuh kehangatan dan kebahagiaan sampai Edward terlena di dalamnya. Tapi malamnya dia sadar dan memutuskan untuk pergi dari Spectre. Dia juga berjanji kepada Jenny kecil kalau suatu saat akan kembali. Lalu Edward pun berjalan melalui hutan lagi dan kini tanpa sepatu. Sampai akhirnya berhasil keluar dan bertemu lagi dengan teman raksasa yang itu. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, tibalah mereka pada sebuah pusat kota yang mengadakan sirkus. Mereka mendatangi dan menonton sirkus itu. Saat teman raksasanya menghebohkan penonton, Edward melihat wanita yang sangat cantik dan seakan waktu itu berhenti. Dia pun mencoba mendatanginya, tapi tiba-tiba waktu berjalan cepat sekali dan membuat wanita itu pergi. Di sini si raksasa menemukan tempat tinggal barunya karena direkrut oleh pemimpin tempat sirkus itu. Sementara Edward yang galau karena kehilangan cewek yang dia incar tadi, dijanjikan oleh si pemilik tempat sirkus untuk diberikan informasi tentang wanita itu tadi, asal dia mau bekerja di sana secara gratis. Mendengar itu, Edward langsung setuju. Jadi dia bekerja di sini selama 3 tahun dengan informasi tentang wanita itu sebagai gaji bulanannya. Setelah 3 tahun berlalu, dan Edward ingin pergi mencari wanita itu, dia mendatangi rumah si pemimpin sirkus. Tapi yang ia temukan malah serigala buas. Edward pun berhasil menjinakkan serigala itu layaknya anjing rumahan. Esok paginya, Edward menemukan bahwa ternyata serigala itu adalah si pemimpin sirkus. Pemimpin sirkus itu berterima kasih padanya karena sudah menjinakkan serigala modenya. Jadi dia memberitahu banyak soal wanita itu. Dia bernama Sandra dan kuliah tak jauh dari tempat sirkus ini. Siangnya Edward pun langsung sampai di sebuah kampus tempat Sandra kuliah. Dia langsung mendatangi asrama putri dan mengetuk pintunya. Dan ternyata Sandra lah yang membuka pintu itu. Lalu Edward pun mengatakan perasaannya dan perjuangannya selama 3 tahun ini. Tapi sayangnya Sandra berkata kalau dia sudah bertunangan dan akan menikah. Mendengar itu, Edward memilih untuk tidak menyerah dan dia akan melakukan apa saja sampai Sandra mau membatalkan pertunangannya dan menikah dengannya. Mulai dari menulis namanya di awan, sampai membawakan bunga kesukaan Sandra dengan jumlah yang tak umum. Cewek mana yang gak becek diginikan bro? Ya langsung mau lah. Sampai akhirnya tunangan Sandra datang dan menghajar Edward. Tapi karena itu Sandra membatalkan pertunangannya dan mau dinikahi oleh Edward. Singkat cerita, setelah beberapa tahun mereka menikah, Edward bekerja sebagai salesman. Dan suatu hari saat dia pergi ke bank untuk mengambil gaji, tak disangka dia bertemu dengan Norton Winslow yang sekarang kini menjadi perampok bank. Edward di sini kaget dan bingung karena tiba-tiba dia diminta Winslow untuk membantunya merampok. Tapi saat Edward membuka berangkas bank, ternyata berangkas bank itu kosong dan pegawai di sana berkata sebenarnya bank ini telah bangkrut. Setelah itu di perjalanan pulang, Edward memberi Winslow hasil rampokannya yang ternyata itu adalah gaji Edward bekerja. Edward berkata kalau dia tak bisa merampok dan mencoba membantu Winslow dengan gajinya dan juga menasihatinya. Ketika mereka berpisah, beberapa waktu kemudian Winslow mengirimi Edward cek $10.000 karena berhasil merampok bank yang besar. Uang itu langsung dibelikan rumah besar oleh Edward. Lalu scene berpindah pada Will di masa sekarang yang penasaran dengan kota Spectre dan mendatanginya.
Di sini Will bertemu dengan wanita tua yang bercerita kalau Edward pernah membantu kota Spectre saat kota itu bangkrut dengan cara membelinya dan membangunnya ulang kota itu, dibantu oleh teman-teman sirkusnya dulu. Karena kehebatan dan kebaikan Edward, jadi wanita ini memutuskan untuk mengajak Edward mantap-mantap. Tapi ditolak karena Edward ingin setia pada istrinya. Oh iya, ternyata wanita ini adalah Jenny kecil yang dulu pernah mengambil sepatu Edward saat Edward pertama kali ke kota Spectre. Setelah mendengar semua tentang cerita Edward ayahnya, Will pun pulang dan menemukan Edward yang sudah dibawa ke rumah sakit karena serangan stroke dan makin sekarat di atas kasur rumah sakit. Sambil terbata-bata, Edward meminta Will menceritakan ramalan penyihir tentang bagaimana cara Edward mati dulu. Tapi Will kebingungan karena Edward tak pernah menceritakan tentang itu. Jadi Will mengarang ceritanya bahwa cara Edward mati saat itu di suatu pagi, Edward terbangun dari sekaratnya, lalu mengajak Will keluar dari rumah sakit. Mereka menaiki mobil merah dan ugal-ugalan di jalan menuju sebuah sungai di mana ada semua orang pada kisah masa lalu Edward. Lalu Will menggendong Edward menuju sungai dan melewati semua orang-orang masa lalu Edward seakan mengantar kematian Edward. Tapi anehnya mereka semua tersenyum, bukan bersedih, sambil mengucapkan selamat tinggal pada Edward. Will yang sudah berjalan menggendong Edward sampai tengah sungai, dia lalu menurunkan Edward dan mengucapkan selamat tinggal. Dan Edward pun berubah menjadi ikan besar, mengitari Will lalu berenang untuk pergi. Setelah mendengar cerita Will, Edward tersenyum dan menganggap kalau Will sudah mengerti kalau dirinya selama ini bukanlah pembuat cerita bohong, melainkan ingin menghibur orang lain dengan cara cerita fantasinya. Lalu Edward diam tak bergerak lagi selamanya. Di akhir film, saat di pemakaman, Will terheran-heran karena melihat semua orang yang pernah ada di masa lalu Edward. Tapi tidak sefantasi dalam ceritanya. Dan film pun berakhir.